Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Rehan, anak dari Umi Marwah. Ada yang saya mau bicarakan dengan Bapak. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Hamzah, saya kemari hanya ingin meminta Pak Hamzah untuk menjauhi Umi saya. Penderitaan yang Umi saya alami sudah terlalu besar, Pak. Jadi saya mohon, Bapak jangan menambah masalah Umi lagi. Saya harap setelah ini saya tidak melihat Bapak lagi di sekeliling keluarga kami. Boleh saya bicara? Apa yang saya lakukan semua ini adalah untuk menyelamatkan Umi kamu dari perbuatan abah kamu yang saya kira Umi kamu harus diselamatkan. Maaf, Nak Rehan. Saya bicara seperti ini karena saya anggap abah kamu sudah sangat keterlaluan. Kamu bayangkan, dia tega menukarkan Umi kamu dengan sebidang tanah yang saya akan wakafkan sebagai masjid, tapi abah kamu tetap menginginkan tanah itu. Pak Hamzah, Bapak yang menyogok abah saya. Bapak yang mendesak abah saya untuk menceraikan Umi. Begitu kan? Mungkin kamu salah dapat informasi, Nak Rehan. Abah kamu berjanji, kalau dia mendapatkan cek yang sengaja saya kosongkan, terserah berapapun abah kamu isi semau dia dengan tanah yang akan saya wakafkan itu, dia berjanji dia akan menceraikan Umi kamu. Tapi setelah abah kamu mendapatkan semuanya dari saya, abah kamu ingkar janji. Jadi gitu Mi yang sebenarnya terjadi. Bukan Pak Hamzah yang nyogok abah, tapi abah yang memanfaatkan Umi. Astagfirullahaladzim. Jadi tanah yang direbut abah itu tanah wakaf untuk masjid? Iya Mi. Ya Allah abah, tega amat abah berbuat seperti ini. Umi minta, tolong kembalikan tanah wakaf itu, Bah. Biarkan saja tanah itu dijadikan masjid. Abah juga nanti yang dapat pahalanya. Dengar ya, dengar. Jangan ceramain Abah. Kamu pikir kalau Abah cuma ngejalanin bisnis dengan mengharapkan pahala, bagaimana Abah bisa bangun bisnis Abah, kerajaan bisnis Abah sebesar ini? Bagaimana? Sembarangan kalau ngomong. Emangnya gampang nyari duit? Ya Allah, Abah. Masa anak-anak mau dikasih makan dari uang haram? Makanya sekarang Umi baru ngerti kenapa anak-anak selalu mendapatkan masalah. Itu karena Abah kasih makan dari uang haram. Jadi kamu pikir Abah ngasih makan keluarga Abah dengan pakai duit haram begitu? Kamu keterlaluan deh kalau ngomong ya. Umi minta maaf, Abah. Bukan itu maksudnya Umi. Tapi Umi cuma tidak mau Abah mendapatkan uang dengan cara yang salah. Rasulullah pernah bersabda. Udah. Jangan ceramain Abah, jangan. Kuping Abah panas denger ceramah kayak begitu, tahu? Jangan udah diam. Abah, yang Umi bilang itu benar. Abah sebaiknya mencari nafkah dengan cara yang halal. Kalau nafkahnya halal, insya Allah berkah, Bah. Keluarga ini tentram. Emangnya Abah nggak capek apa marah-marah terus? Mulai lagi kan. Setiap ketemu kamu, mulai lagi. Kamu anak durhaka, ngelawan sama orang tua. Ngelawan mulu sama orang tua. Anak durhaka kamu. Bah, Rehan bukan ngelawan Abah. Rehan bukan ngelawan, Bah. Tapi nantangin Abah.
Sabar ya. Ya Allah. Rehan sudah menceritakan semuanya. Saya minta maaf karena sudah suuzon sama Mas Hamzah. Saya juga senang sekali Marwah. Kesalahpahaman ini bisa berakhir dengan baik. Tapi jujur, saya sedih ketika kamu bilang kamu benci dengan saya. Saya juga berharap semua akan baik-baik saja. Dan tali silaturahmi kita juga akan berjalan dengan baik. Amin. Amin. Pak Hamzah, saya juga minta maaf karena sikap saya waktu itu. Terus juga masalah tanah wakaf Bapak. Saya minta maaf sekali, saya tidak bisa mengembalikan tanah itu. Gak apa-apa. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik di balik semua ini. Saya paham. Amin. Satu lagi, Pak. Saya ada permintaan untuk Bapak. Kalau Bapak berkenan, saya berharap Bapak mau klarifikasi mengenai hubungan Bapak dengan Umi agar nama Umi baik kembali. Boleh, Pak? Tentu. Alhamdulillah. Saya tegaskan sekali lagi, apa yang tersebar di video sosmed itu sudah menyesatkan masyarakat. Dan hal itu dibuat oleh orang-orang yang tidak suka sama Umi. Mereka membuat sebuah rekayasa bahwa saya dan Umi sudah berselingkuh. Padahal demi Allah hal itu tidak pernah terjadi. Nah, ibu-ibu semuanya, mulai besok ikut pengajian saya aja. Saya sendiri yang akan memberi ceramah, pasti lebih menarik dan lebih banyak ilmu yang ibu dapatkan dari saya. Daripada sama Ustazah munafik itu, yang ada kita hanya mendapatkan dosa. Ya kan? Ikut kena dosanya. Betul itu ibu-ibu. Ngaji sama Bu Laila aja. Mereka membuat sebuah rekayasa bahwa saya dan Umi sudah berselingkuh. Padahal demi Allah hal itu tidak pernah terjadi. Saya dan Umi adalah sahabat lama. Hal-hal yang disebarkan di video sosmed itu diputar balikkan sedemikian rupa menjadi sumber fitnah. Umi Marwah adalah wanita soleha yang terpuji, yang jauh dari hal-hal yang ternoda. Saya kira sudah saatnya masyarakat sekarang tahu hal-hal yang sebenarnya dan sesungguhnya. Terima kasih. Ibu-ibu, ternyata video itu bohong. Jadi nggak enak kita nuduh Umi selingkuh. Iya, gara-gara video itu kita jadi ikut-ikutan fitnah Umi. Dari awal saya sudah yakin kalau video itu pasti nggak benar. Alhamdulillah Allah mengungkapkan kebenarannya. Alhamdulillah, kita ikut ceramah Umi lagi yuk. Yuk. Minta maaf sama Umi. Ibu-ibu. Ih. Kali ini si Umi selamat lagi. Mulai sekarang kita harus pasang kuping, buka mata lebar-lebar untuk mencari berita buruk dari si Umi. Oke? Siap Bu. Pokoknya kita harus selalu waspada. Umi, Rayhan pamit ya. Yang kuat ya nak. Kamu nggak usah khawatir. Umi dan adik-adik kamu pasti bisa jaga diri. Yang penting Umi minta kamu fokus sama kuliah kamu. Jangan mikirin apa-apa. Ya? Umi doain Rayhan aja ya. Selalu. Umi selalu doain. Ku mohon doamu bahagia hidup matiku. Umi kaulah harapanku, tanpamu tiada. Anak. Pamit ya. Kalian harus jadi adik-adiknya yang soleha. Jaga Umi dari Abah. Ya. Hidupku
penerang hatiku, belahan jiwaku. Mas Rehan, kalau kamu nggak ada, siapa yang akan ngelindungin aku lagi? Afifah, sejujurnya aku berharap bisa tetap di sini, melindungimu, melihatmu, tetap di sampingmu. Tapi takdir berkata lain. Aku mohon kamu jaga diri baik-baik, Afifah. Di dasar hatiku yang terdalam, aku masih sangat mencintaimu dan akan selalu mencintaimu, mungkin sampai mati. Afifah, aku pamit ya. Titip Umi. Kamu harus kuat. Sih, pamit ya. Jaga diri baik-baik ya, A. Oh ya. Tolong jaga diri baik-baik. Iya. Iya. Benar. Iya, ayo. Badrun! Kamu nggak boleh diantar sama Badrun. Badrun ini yang gaji Abah. Mobil ini juga nggak boleh dipakai sama kamu. Ini mobil Abah. Turunin semua barang-barangnya. Kamu kalau mau pergi, pergi sana. Abah pengen kamu buru-buru minggat dari rumah ini. Anak durhaka. Astagfirullahaladzim, Abah. Kenapa jadi ngomongnya seperti itu? Rehan ini kan mau pergi jauh. Harusnya Abah tuh mendoakan dia. Kamu lagi pakai mewek-mewek segala. Rehan cuma PHP doang juga sama kamu. Cepat, masuk. Masuk! Abah Anda benar-benar kehilangan akal sehat ini. Abah nggak punya hati sama sekali. Yang sabar ya, Rehan. Sekarang sebaiknya kamu pergi aja. Nanti kamu ketinggalan pesawat. Badrun, tolong anterin Rehan cari taksi ya, Pak Badrun. Baik, Umi. Kenapa? Jadi selama ini kamu masih menaruh hati sama Rehan. Masih menaruh hati. Enggak lah gitu, Abah. Enggak. Kamu kan tadi percaya. Mulut kamu kan bisa dipercaya. Ya Allah, aku terpaksa meninggalkan keluargaku, meninggalkan Umi, Asma, Hana, dan aku sekarang gak akan bisa melihat Afifah lagi. Mudah-mudahan Afifah baik-baik saja. Abah kan udah bilang berkali-kali, jangan berhubungan lagi sama Rehan. Rehan itu anak Abah, anak diri kamu. Bagaimana Abah harus bilang sama kamu? Hah? Bagaimana? Abah harus dihajar. Astagfirullahaladzim, Abah, hentikan. Umi awas, awas. Awas. Jangan, Abah. Afifah, sekarang kamu sudah nggak punya pembela lagi di sini. Aa udah pergi, dan sekarang kamu akan sendirian menghadapi Abah. Aku yakin kamu nggak akan kuat dan pergi secepatnya dari rumah ini. Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Saat aku tak bersama mereka, rasa khawatir ini begitu besar ya Allah. Aku hanya bisa berserah kepadamu.
Kaulah sebaik-baiknya pemberi perlindungan. Halo, Pak, tolong kirim ambulan Pak ke Jalan Manggis, Pak. Ada kecelakaan nih.